Yang siap untuk firman Tuhan hari ini katakan saya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita masih melihat dari firman Tuhan, yaitu pertanyaan yang penting yang harus kita sampaikan agar kita mengalami peningkatan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Dan tahukah saudara, ketika saudara kehilangan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, disitulah datang segala sesuatu kesulitan dalam hidup ini. Kalau saudara lihat, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita berpacaran dengan dia, kita ingin kenal dia lebih dalam lagi. Seiring jalannya waktu, akan lebih banyak kita tahu tentang dia. Kemudian sampai pada satu titik di mana saudara merasa nyaman dengan dia, dan saudara tahu tentang dia, dan saudara menikahinya. Sekarang pertanyaan saya, adakah engkau masih mau mengetahui tentang dia lebih lagi, atau hanya sampai di situ saja kawan, merdeka? Dan saudara tahu, kalau saudara tidak ingin tahu tentang pasangan saudara lebih lagi, maka saudara akan lihat akan datang pertengkaran, akan datang kurang mengerti, akan datang perselisihan, akan datang kata-kata kasar. Hal yang sama jadi juga dengan Tuhan. Lihat ketika saudara datang kepada Tuhan, dengarkan sayang, orangnya tetap sama, kitanya yang berubah. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tetap sama. Dan kita mau tahu tentang Tuhan lebih lagi. Kita semangat, kita kagum kepadanya. Lalu kita mulai belajar tentang firman Tuhan. Lalu kita masuk Eagle Class. Di Eagle Class kita diberitahukan bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Wow, semakin terbuka mata kita. Diberitahukan bahwa dia adalah El Shaddai, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhanmu. Wow, lebih luar biasa lagi. Matius 4 ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, lalu dibawalah kepada semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Matius 15 ayat 30. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Nah, dengarkan baik-baik mengenai kesembuhan ini. Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas, orang-orang berbondong dari berbagai daerah datang. Kenapa? Karena mereka tahu besar kemungkinannya bahwa dia sembuh. Saya ulangi sekali lagi, kenapa datang orang berbondong-bondong? Karena mereka tahu besar kemungkinannya mereka sembuh. Mengapa Anda malas berdoa? Karena yang ini engkau tidak dapatkan dari Yesus yang mau saya bawakan pada saudara. Siapakah Yesus? Yesus adalah seorang yang dimana ketika engkau datang kepadanya, besar, bahkan sangat besar kemungkinannya engkau akan mendapat mukjizatmu. Kenapa engkau malas ke gereja? Karena engkau berpikir bahwa itu hanya ibadah saja. Kenapa engkau malas ke gereja? Karena engkau berpikir itu hanya bagian sebagai hidup orang Kristen. No! Kalau kau tahu siapakah gerangan orang ini, siapakah gerangan Yesus? Yesus adalah seorang yang tidak mungkin menolak orang yang datang kepadanya. Mau bagaimanapun keadaannya, dia tetap membuka tangannya bagimu. Mau kau hancur-hancuran, engkau akan pulang dipulihkan dalam nama Yesus. Lukas 4 ayat 40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya.
Kenapa waktu matahari terbenam? Kenapa tidak pada waktu matahari terbit? Sederhana, karena ketika mereka datang matahari terbit, mereka terkejut melihat banyak orang sembuh. Lalu kemudian mereka pulang, mereka lari ke rumah, mereka bawa temannya yang sakit, mereka bawa keluarganya yang sakit. Engkau punya Tuhan yang tidak mau menolak engkau. Sudahkah kau kenal dia? Saya bawakan satu ini padamu supaya kau kenal dia lebih lagi. Engkau punya Tuhan yang selalu membuka tangannya bagimu. In fact, faktanya bukan hanya dia membuka tangannya bagimu. Alkitab mengatakan dia menunggu engkau. Dia menunggu engkau bertobat, berbalik. Dan ketika kau datang dan berkata, aku tidak layak, dia berkata, apa-apaan katamu? Engkau gak layak. Sekali anak tetap anak. Aku jadikanlah aku pelayan saja. Cannot, gak bisa. Permintaanmu ditolak karena aku mau memberikan yang lebih baik kepadamu. Sadarkah saudara bahwa dia adalah Tuhan yang menolak permintaanmu untuk memberikan yang lebih baik kepadamu? Sudahkah kau tahu tentang itu? Saya bawakan pada saudara firman Tuhan supaya GKI mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pertanyaan pertama, siapakah orang ini? Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan yang tidak mungkin menolak engkau. Sahabatmu bisa menolak engkau. Orang-orang dekatmu bisa bosan kepadamu. Semua bisa meninggalkan. Tapi Yesus tidak meninggalkan. Yesus adalah Tuhan yang diurapi, semua sudah tahu. Yesus mengajar dengan firman yang berkuasa. Yesus Tuhan yang diurapi, Lukas pasal 4. Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan untuk orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sadarkah saudara bahwa ketika Yesus mengatakan Roh Tuhan telah mengurapi aku, bahwa semua yang dikatakannya selanjutnya tidak ada satu pun untuk dirinya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Tidak ada dikatakannya Roh Allah telah mengurapi aku supaya aku berkuasa. Nah, ini beda dengan apa yang diajarkan di gereja. Terima pengurapan supaya engkau berkuasa. Betul, tapi untuk apa kuasamu itu? Lihat Yesus berkata, tidak ada satu pun untuk dirinya. Saya pernah dengar pendeta yang berkata, terima pengurapan supaya engkau diberkati. Amin, betul, tapi untuk apa kau diberkati? Lihat Yesus, semua untukmu, 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 untuk saya. Siapakah Yesus? Siapakah gerangan orang ini? Dia adalah seorang yang diurapi dengan Roh Kudus, pribadi Allah sendiri, supaya dia bisa berbuat segala sesuatu untukmu, 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 dan untuk saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dengan ini saya mau katakan pada saudara, kau punya seorang Tuhan. Kalau boleh saya katakan seorang, karena dia juga adalah seorang 100% manusia, amin. Yang seluruh hidupnya didedikasikan untukmu. Enggak peduli apakah engkau miskin, enggak peduli apakah engkau ditawan, tidak peduli apakah kau buta, gak ngerti apapun, gelap semuanya, menyerang semuanya. Gak peduli apakah kau tertindas. Seluruh kekuatannya, hidupnya, pengurapannya ditujukan bagimu, 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 dan bagi saya. Engkau punya Tuhan. Kenallah satu Tuhan yang gak duduk diam di sorga ketika kita menderita. Satu Tuhan yang datang dengan seluruh kuasanya
kepada engkau, kau dan saya. Lukas pasal 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berlayar, tertidurlah Yesus sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Kalau saya mau cerita dari ayat ini saja saudara bisa panjang. Saya mau katakan pada saudara sederhana seperti yang pernah saya katakan pada saudara dahulu, selama perahumu tidak kemasukan air, seberapa hebat pun topan di luar sana tidak berbahaya padamu. Seberapa hebat pun orang ngomong tentang engkau di luar sana, selama itu tidak masuk ke dalam hati dan pikiranmu, nggak ada masalah. Itu sebabnya jangan dipikirkan Amang. Itu sebabnya jangan dipikirkan Inang. Jangan katanya kok gitu dibilangnya sama aku. Kenapa lah dia kayak gitu? Gak usah dipikirkan. Nanti masuk kemasukan air perahumu, selesai engkau. Biarkan dia ngomong apa saja. Lupakan. Haleluya. Katakan pada Tuhan seperti Yesus berkata di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Selama itu tidak masuk ke dalam perahumu, tidak permasalahan. Jangan biarkan dia masuk. Tutup erat, tutup rapat-rapat, tutup erat-erat pintu masuknya. Haleluya. Mau apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam perahumu sudah ada Yesus. Come on, yang semangat, haleluya. Saya mau perkenalkan satu lagi mengenai Yesus pada saudara, yaitu apa? Bahwa dia yang berfirman tidak mungkin membatalkan firman-Nya. Dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau, artinya engkau pasti sampai ke seberang danau. Mau sekonyong-konyong, mau tiba-tiba, mau seolah-olah, mau apapun yang terjadi di tengah-tengah jalan, engkau pasti sampai ke seberang danau. Kalau firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh, mau apapun yang terjadi, mau apa kata dokter, dengarkan baik-baik. Dia berkata umurmu tinggal 3 bulan lagi, jangan biarkan perahumu kemasukan air. Haleluya. Oh, dia berkata jujur, memang betul. Kenapa? Karena itu kemampuannya. Tetapi dia tidak tahu, dia tidak mengerti tentang ada satu pribadi lagi yang punya kemampuan yang lebih. Sama seperti murid-murid yang berkata, siapa gerangan orang ini sehingga air dan danau pun taat kepada dia. Dengarkan baik-baik, Anda perlu tahu bahwa penyakit, kuman, virus, kematian pun taat kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Lazarus tidak punya pilihan lain selain kembali dari sorga. Dia mengeluh, mungkin dia berkata, ya ampun. Tapi dia harus balik lagi. Haleluya. Karena dia sudah bau dikatakan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus balik lagi. Dan ketika anak yang perempuan yang sakit itu, orang sudah meratap, hanya berkata, talitakum. Kematian tidak bisa menahannya. Kematian berusaha menahannya, tetapi lepas, bebas. Siapa orang ini? Sehingga semua taat kepadanya. Dia Tuhanmu, dia Tuhanmu, dia Tuhanku, dia juru selamatku, penolongku yang agung, pembelaku yang tidak ada duanya. Tidaklah dia suka seorang pun binasa. Makanya kalau kau tahu Tuhan tidak mau kau binasa, ayo bersaksi, ayo menginjil. Pertama, kenapa? Karena Tuhan tidak mau kau binasa. Tidak akan ada yang bisa membinasakan engkau. Gak akan ada yang bisa membinasakan engkau, membunuh kau karena kau bawa jiwa. Haleluya. Nah sekarang, apa yang mengancam engkau? Amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari, apa yang kau rasa mengancam engkau? Datang sama Tuhan. Adakah orang lain yang mengancam engkau? Datang sama Tuhan.
Tapi kalau itu bicara mengenai kebinasaan, ada yang mengancam engkau, dia akan segera bangun. Sudahkah saudara lihat Tuhan seperti itu? Saya tutup dengan satu ayat di Ayub yang sudah saudara tahu. Selama ini aku dengar engkau dari orang, tapi sekarang aku sudah melihat engkau dengan mataku sendiri. Sayang, gak peduli apa kata orang, kalau engkau punya pengalaman dengan Yesus, dan kalau engkau cari tahu tentang dia lebih, ini dia kuncinya. Siapakah engkau Tuhan? Minggu depan kita bercerita apa yang dapat kuperbuat bagimu. Sayang, ketika kita tidak tahu, kita merasa udah tahu semua tentang dia. Lihat Ayub, datang pertengkaran, datang kebenaran diri sendiri. Lihat rumah tanggamu, bagaimana supaya rumah tangga awet? Sederhana, cari tahu siapakah pasanganmu, siapakah dia, apa yang disukainya, apa yang disenanginya, apa yang ada di dalam hatinya. Cari tahu kedalaman pemikirannya, cari tahu kedalaman perkataannya, cari tahu kedalaman perbuatannya. Semakin kau cari tahu, engkau akan mendapatkan lebih lagi. Dan lihat baik-baik, rumah tangga pasti aman. Kalau kita udah mulai seharusnya begini, seharusnya begitu. Lihat gereja-gereja, seharusnya begini, seharusnya begitu, pasti pecah. Karena seharusnya begini bagimu, belum tentu seharusnya begitu bagi orang lain. Tapi ketika kita sama-sama cari Yesus, Yesus akan menunjukkan kepada kita masing-masing kemuliaannya, pribadinya, keindahannya. Ketika Ayub diam, Tuhan berkata, ku tantang kau. Ayo ngomong, ku tantang kau. Tapi dia diam. Dan Tuhan tunjukkan kepada Ayub. Sayang, Tuhan tidak datang kepada Ayub lalu berhadapan muka, enggak. Dia berfirman. Tapi Ayub dengar. Ayub dapat pengertian. Dan dia dapat pengalaman. Saya berdoa hari ini firman Tuhan membuat engkau dapat pengertian, dapat pengalaman, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Siapakah engkau Tuhan? Tuhan nyatakan pribadi bagi gerejamu, Gereja Kemenangan di Indonesia. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang diberkati hari ini boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on, let us all stand. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya.